Ketemu lagi di volume yang ke-32 bersama dengan saya Davin di I Think Support by the Power Pampers. Kali ini kita akan lanjut berkaitan dengan social experiments, seni membaca pikiran orang lain. Dan di volume ke-32 ini, kita akan melihat bagaimana teknik membaca pikiran serta manfaat jangka panjang. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan perhatikan untuk teknik membaca pikiran. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada 5 hal yang perlu kita pastikan dalam teknik untuk bisa membaca pikiran kita kepada orang lain atau sebaliknya orang lain kepada kita. Yang pertama, ada namanya observasi aktif. Jadi, apa yang harus dilakukan di dalam observasi aktif ini? Kita perlu untuk melatih mata agar bisa menangkap detail kecil seperti gerakan tangan, cara seseorang menyentuh wajah, atau perubahan posisi tubuh. Lalu kita coba perhatikan dan kita catat perbedaan antara baseline atau perilaku normal seseorang dan perubahan secara tiba-tiba. Nah, inilah yang disebut dengan observasi aktif. Contoh, dari orang yang namanya standar untuk berperilaku, tiba-tiba dia kaget. Nah, itu ada observasi aktif yang dapat kita perhatikan dari yang namanya posisi tubuh, wajah, dan gerakan tangan yang terjadi. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Nah, apa yang dilakukan? Dengarkan isi kata sekaligus tone emosinya. Jadi kalau misalnya contoh kalau ibu-ibu lagi ngegosip nih. Nah, kita bisa dengerin kata-katanya sekaligus lihat raut dan tone emosi dengarkan. Yang kedua, coba rasakan apa yang orang lain rasakan. Bukan hanya menunggu giliran berbicara. Tapi kita perhatikan sebelah kita, lingkungan sekitar kita, apa yang juga mereka rasakan ketika ada orang lain yang berbicara tersebut di lingkungan kita ini. Nah, dan ketiga ada juga gunakan pertanyaan terbuka untuk menggali maksud sebenarnya. Oh, jadi maksudnya seperti ini ya? Nah, itu tujuannya untuk mendengarkan dengan empati. Oh, oh gitu ya. Oh jadi begini ya. Nah, lalu berikutnya adalah mencocokkan pola atau mirroring. Ada 2 poin. Poin pertama, tiru bahasa tubuh lawan bicara secara halus. Contoh kayak postur, gestur, dan juga kecepatan berbicara. Dan poin kedua, jangan berlebihan. Cukup agar lawan bicara merasa nyambung secara bawah sadarnya mereka. Lalu yang keempat, kita lihat ada membaca konteks. Nah, ada 2 poin nih kalau membaca konteks. Yang pertama, poin itu adalah perhatikan faktor eksternal, tempat, suasana, status hubungan, bahkan juga budaya. Ketika kita lihat konteks pada saat orang dari Sumatera Utara, misalnya berbicara, dengan dari Jawa, nah konteksnya itu berbeda. Karena kenapa? Karena faktor eksternal yang membuat mereka memiliki konteks berbicara dan gaya yang berbeda. Ya, dari budaya, dari hubungan dalam berkomunikasi yang terbiasa setiap harinya, suasana dan juga tempat. Poin kedua, ingat bahwa reaksi orang tidak bisa dilepaskan dari kondisi sekitarnya. Ini adalah kontekstual. Nah, jangan sampai kesalahpahaman yang terjadi dalam kita membaca pikiran orang lain itu dikarenakan karena salah konteksnya. Sering kita dengar ya, ini karena salah konteks doang nih. Ya, karena memang ada perbedaan budaya dan kondisi di lingkungan sekitar mereka bertumbuh. Lalu yang kelima ada juga yang namanya latihan micro expression. Apa maksudnya? Ada 3 poin utama. Fokus pada ekspresi wajah yang muncul sepersekian detik sebelum ditutupi ketika pada saat mereka melakukan ekspresi itu. Ditutupi dengan apa? Dengan senyuman atau ekspresi lain yang tidak sewajarnya atau tidak sesungguhnya. Poin kedua, micro expression sering mengungkap emosi asli. Contoh kayak takut, marah, senang, jijik, sedih, terkejut. Dan poin ketiga, bisa dilatih lewat video slow motion atau cermin untuk mengasah kepekaan. Nah, inilah latihan micro expression ya. Bagaimana sepersekian detik ini akan kelihatan raut wajahnya, senyumkah, jijikkah, marah, terkejut. Dan itu bisa kita perhatikan lewat cermin atau video slow motion. Oh, seperti ini ya. Nah, ini adalah teknik-teknik membaca pikiran. Sekali lagi, observasi aktif, mendengarkan dengan empati, mencocokkan pola atau mirroring, membaca konteks, dan latihan micro expression. Kita akan lihat bagaimana manfaat jangka panjang ketika kita bisa mampu untuk membaca pikiran orang lain atau seni membaca pikiran orang lain.
kita harus tahu bahwa meningkatkan kecerdasan emosional atau EQ itu kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri dan orang lain. Ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Manfaat dari EQ yang baik itu. Mungkin disimpulkan ada 5 hal. Yang pertama, mengendalikan emosi. Tetap tenang meskipun dalam situasi yang sulit. Yang kedua, empati. Mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga, komunikasi sehat. Tidak mudah tersinggung atau marah, lebih terbuka. Keempat, mengelola konflik. Menghadapi masalah dengan bijak, mencari solusi adil. Dan berikutnya yang kelima, pengambilan keputusan. Menimbang logika, emosi, dampaknya pada orang lain. Kalau ada aksi reaksi tersebut. Yang kedua, ini juga bisa lebih percaya diri dalam pergaulan kalau kita bisa membaca seni, membaca pikiran orang lain tersebut. Nah, percaya diri ini merupakan sikap yakin pada diri sendiri tanpa rasa minder. Dan ini memiliki beberapa manfaat dari rasa percaya diri tersebut. Yang pertama, berani berpendapat. Artinya, tidak takut salah ataupun ditolak. Yang kedua, mudah bersosialisasi. Sehingga apa? Lebih cepat akrab dan membangun relasi baru. Yang ketiga, disukai dan disegani. Tampil sebagai pribadi yang positif dan menyenangkan. Keempat, mengatasi kecemasan. Tetap tenang saat berada di lingkungan atau kelompok baru yang bahkan mungkin menekan. Dan kelima adalah seimbang. Yaitu percaya diri bukan berarti sombong, melainkan menerima diri dari kelebihan dan kekurangan yang memberikan keseimbangan. Jadi, ini manfaat yang sangat baik ketika kita bisa membaca pikiran, seni membaca pikiran orang lain untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Berani berpendapat, mudah bersosialisasi, disukai dan segani, mengatasi kecemasan dan juga seimbang. Bagaimana kalau misalnya manfaat yang ketiga berkaitan dengan kesuksesan dalam karir, bisnis, dan hubungan sosial? Nah, sukses dalam karir, bisnis, dan hubungan sosial ini merupakan kombinasi kecerdasan emosional atau EQ, ditambah dengan kepercayaan diri, yang menjadi modal utama kesuksesan. Jadi kalau orang mau sukses, dia harus punya EQ tidak hanya IQ, dan disertai dengan kepercayaan diri. Jadi apa dampak positifnya? Karir, lebih mudah dipercaya atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Berpotensi jadi pemimpin yang disukai karena mampu memotivasi dan memahami tim. Yang kedua, bisnis. Kuat dalam membangun relasi, memahami kebutuhan pelanggan, menjaga komunikasi, percaya diri, dan mempermudah presentasi serta negosiasi. Yang ketiga, hubungan sosial. Pertemanan, keluarga, dan pasangan lebih harmonis berkat adanya suatu empati. Sehingga menciptakan komunikasi yang sehat serta pikiran yang optimis. Ini adalah suatu hal yang sangat important, sangat penting, dan sangat bermanfaat. Baik, itu adalah volume yang ke-32, dan kita akan lanjut di next untuk volume yang ke-33. Sampai jumpa dengan saya Davin dari iThings Support by the Power Pampers. See you. Bye-bye.